Assalamualaikum, selamat datang di dapur Mama Ica. Di video kali ini, aku mau berbagi resep rendang daging sapi. Rasanya enak banget, dagingnya empuk, gak gampang hancur. Aroma rempahnya juga kerasa banget, tahan lama dan awet sampai berbulan-bulan. Rendang ini biasa disajikan pada saat lebaran ataupun pada saat acara besar lainnya. Resep rendang ini adalah resep rendang andalanku ya, yang udah sering dibikin di rumah. Dijamin rasanya enak banget dan bikin ketagihan. Daripada penasaran, simak terus video ini sampai habis ya. Tapi sebelum nonton, jangan lupa subscribe dan pencet tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari aku. Yang pertama, kita akan siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Untuk bahan utamanya, aku pakai 750 gram daging sapi yang aku pakai bagian khas dalam. Kalau kalian beli di supermarket atau swalayan, biasanya udah tertulis ini khusus daging rendang. Untuk potongan dagingnya, kalian bisa potong dengan ketebalan kurang lebih 1 cm. Jangan terlalu tebal supaya daging bisa cepat mateng, dan jangan terlalu tipis karena daging gampang hancur. Untuk bumbu halus dan juga rempah-rempah pelengkap lainnya, kalian bisa baca di sini ya. Untuk rempahnya sebisa mungkin jangan di skip karena ini yang bikin rendang itu jadi makin enak dan wangi. Selanjutnya siapkan 600 ml santan kental. Ini diambil dari 2 butir kelapa. Dan untuk santan encernya aku juga pakai sebanyak 600 ml. Ini diambil dari sisa perasan santan kental yang pertama tadi. Jadi total santan yang dipakai untuk 750 gram daging sapi adalah 1,2 liter santan dari 2 butir kelapa. Kalau ukuran kelapanya kecil, kalian boleh pakai 3 butir ya. Atau kalau kalian mau lebih praktis lagi, bisa langsung beli santan peras yang ada di pasar. Untuk bahan selanjutnya di sini aku pakai 2 sendok makan kelapa gongseng. Ini diambil dari 100 gram kelapa parut yang sudah digongseng atau disangrai hingga kecoklatan, kemudian diulek hingga keluar minyak seperti ini. Ini penting banget ya supaya rendangnya bisa lebih pekat dan lebih enak. Untuk bahan pelengkap lainnya aku pakai 200 gram kacang merah dan 15 butir telur puyuh. Ini opsional ya, kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Siapkan wajan, lalu tuang santan encernya terlebih dahulu. Jadi di sini aku nggak numis bumbu halusnya dulu ya, karena rendang ini bakalan dimasak selama berjam-jam. Jadi tanpa ditumis juga bumbunya pasti mateng dan enak. Nah, untuk santan encernya ini akan kita masak selama kurang lebih 5 menit sambil terus diaduk. Untuk apinya cukup gunakan api sedang cenderung kecil. Nah, ini setelah 5 menit dimasak sudah mulai panas, langsung aja kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Nah, ini kemudian kita aduk-aduk hingga bumbunya tercampur rata. Tambahkan bumbu rempah atau aromatik lainnya seperti daun salam, daun jeruk, dan rempah-rempah lainnya. Kita aduk-aduk kembali sampai bumbunya tercampur rata. Masukkan daging sapi. Untuk daging sapinya ini sudah dicuci bersih ya. Aduk-aduk kembali sampai dagingnya semua terendam di dalam santan. Untuk apinya tetap menggunakan api sedang cenderung kecil dan sering-sering diaduk ya supaya bagian bawahnya nggak mudah gosong. Nah, ini setelah 1 jam dimasak, kuah santannya mulai menyusut. Selanjutnya tambahkan santan kentalnya. Ini lanjut kita aduk-aduk lagi ya. Tambahkan juga kelapa gongseng yang sudah disiapkan tadi. Aduk-aduk kembali hingga bumbunya tercampur rata. Selanjutnya bisa kita tambahkan kacang merahnya.
Kemudian lanjut, ini kita aduk-aduk kembali. Nah, ini setelah 2 jam dimasak, kuahnya juga mulai menyusut dan mengental. Tambahkan gula merah dan garam. Ini lanjut, kita masak kembali sampai kuah dan bumbunya benar-benar mengering. Nah, ini setelah 3 jam dimasak, bumbunya sudah mulai menyusut dan minyak-minyaknya juga mulai keluar ya dari kelapanya tadi. Karena aku suka rendang yang lebih kering, jadi ini masih aku tambah lagi waktu memasaknya selama kurang lebih 30 menit. Selanjutnya, masukkan telur puyuhnya. Buat kalian yang suka rendang lebih basah, untuk proses ini bisa dihentikan di sini ya, dan bisa langsung diangkat. Nah, ini setelah 3 jam 30 menit dimasak, aku rasa ini udah cukup kering, boleh kita angkat. Nah, ini dia rendang daging sapi. Tampilannya cantik dan menggoda banget ya, warna rendangnya juga cakep, pekat. Dan ini aromanya beneran harum banget, wangi-wangi rempahnya berasa. Dan ini cocok banget disantap dengan nasi hangat. Untuk daging rendangnya sendiri, ini teksturnya empuk dan lembut banget, gak keras sama sekali. Dan walaupun dimasak berjam-jam, dagingnya itu gak hancur. Untuk bumbu rendangnya ini rasanya berempah banget, wangi, dan benar-benar meresap ke dalam daging. Dan untuk cara penyimpanannya, kalau kalian bikin rendangnya itu banyak banget, emang disiapin untuk stok beberapa waktu ke depan, kalian bisa kemas menggunakan plastik pouch. Dan untuk daging rendangnya diisi untuk 1 atau 2 kali makan, kemudian disimpan di dalam freezer. Jadi sewaktu-waktu pengen makan tinggal dikeluarin dan langsung diangetin. Dan untuk masa penyimpanannya, kalau kalian simpan di freezer itu bisa bertahan 3 bulan bahkan lebih. Buat kalian yang pecinta rendang, wajib banget cobain resep ini karena emang enak banget dan recommended buat dicoba. Sekian dulu videoku kali ini, terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya, selamat mencoba, assalamualaikum.